Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, perkenalkan nama saya Arya Esti Marta Gautami, absen 5. Saya Firarian, absen 16. Saya Jauza Taufan, nomor absen 24. Dan Lailani Febrina Suwandi, nomor absen 27. Iya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan presentasi dengan tema teknologi penelusuran informasi. Materi yang akan kami sampaikan membahas seputar pengertian komponen, struktur, jenis, salah satu contoh mesin pencari, cara kerjanya, dan yang terakhir cara menggunakannya. Materi pertama yang dijelaskan yaitu tentang pengertian yang dibawakan oleh Firarian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi penelusur informasi digital atau search engine. Di sini terbagi menjadi 2 sumber pengertiannya. Pertama, menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, teknologi penelusuran informasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang disimpan. Sumber kedua berasal dari Wikipedia, yaitu teknologi penelusuran informasi adalah kumpulan program untuk mencari dokumen atau informasi dengan kata kunci spesifik. Intinya, search engine itu sama aja kayak website ya, cuman lebih fokus untuk mengumpulkan informasi di internet berdasarkan kebutuhan penggunanya. Terus contoh search engine itu ada banyak yang bisa kita ambil. Google ya, Google udah pada tahu Google kan pasti. Terus hasil pencariannya itu umumnya biasanya ditampilkan di urutannya menurut tingkat akurasi dan rasio pengunjung website. Jadi semakin atas itu semakin banyak yang kunjungin websitenya, semakin bawah semakin enggak. Misalnya kalau kita nyari resep makanan nih, nah itu kan ada paling atas ya. Nah mungkin paling atas itu berarti rasio pengunjungnya banyak yang mengunjungi website itu. Terus semakin ke bawah rasio pengunjungnya semakin dikit yang mengunjungi website itu. Ya sekiranya sekian pengertian teknologi informasi digital menurut saya. Informasi digital mempunyai komponen-komponen dan jenis-jenis yang akan dibawakan oleh Arya Esti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di mesin pencari. Nah, ini itu salah satu komponen yang dipikirkan oleh 99% pengguna internet ketika berinteraksi dan mengambil nilai dari search engine. Antar muka query dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari bilah pencarian standar dan sederhana yang banyak dari kita yang terbiasa menggunakannya, misalnya Google juga, hingga konsep yang lebih visual, misalnya ada Bing, dan halaman yang sangat sibuk yang bertindak sebagai pusat informasi tanpa query bahkan sedang dilakukan, misalkan Yahoo. Yang nomor 2 ada query engine. Ini itu adalah permintaan untuk informasi yang dibuat menggunakan mesin pencari, dan setiap kali pengguna menempatkan serangkaian karakter di mesin pencari dan menekan enter, permintaan mesin akan dibuat. Nah, rangkaian mesin ini juga secara algoritmik mencocokkan hasil dengan query. Hasil ini ditampilkan pada halaman hasil mesin pencari dalam urutan signifikasi. Yang nomor 3 ada database. Database ini adalah pangkalan data atau databasis, yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komponen secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh suatu informasi dari basis data yang tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Jadi secara konsepnya, database ini itu kumpulan data-data yang membentuk suatu berkas atau suatu file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi yang merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu sama lain. Yang nomor 4 ada Spider. Spider adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk mengunjungi sebuah situs.
dan membaca halaman dari berbagai informasi penting lainnya dalam upaya untuk membuat catatan penting bagi search engine index. Dengan demikian, kinerja semakin ringan dan cepat. Lalu yang selanjutnya ada indexer. Indexer ini adalah sebuah proses pengumpulan, penguraian, dan penyimpanan data untuk digunakan kembali oleh search engine. Jadi bisa disimpulkan bahwa indexer adalah bagian atau tempat dari semua kumpulan data hasil koleksi dari search engine. Tugasnya juga berkaitan erat menampilkan data pertanyaan dan hasil penelusuran dengan kata kunci atau keyword. Fungsi indexer ini itu untuk mempercepat proses pencariannya. Jadi ketika kalian mencari, indexer ini bisa mempercepat apa yang kalian cari. Cara kerjanya mirip dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku. Tanpa adanya indeks, maka kerja search engine semakin berat dan lamban dalam menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang kalian cari itu. Lalu ada struktur umum sebuah mesin pencarian. Itu nomor 1 ada kontak teks pencari. Kontak ini itu digunakan sebagai tempat memasukkan kata kunci yang akan dijadikan acuan dalam pencarian tersebut. Nomor 2 ada tombol pencari. Tombol ini juga akan menjalankan perintah pencarian. Terus ada mesin pencari yang berdasarkan cara mengumpulkan data halaman-halaman web dapat dijeniskan. Jadi ini jenis-jenis penelusuran informasi. Yang pertama ada human organized search engine. Jenis mesin pencari ini itu ditangani oleh manusia. Kemudian prosesnya itu situs mempekerjakan para pakar dalam bidang-bidang tertentu untuk mengkelompokkan situs-situs dengan berbagai bidang atau kategori situs tersebut. Nah, situs yang menggunakan metode ini itu ada Yahoo, ada Looksmart, About, sama Open Directory. Yang nomor 2 ada Computer Created Search Engine. Nah, mesin jenis pencari ini itu mengaplikasikan spider software atau software laba-laba untuk menyusupi situs web tertentu dan selanjutnya mengumpulkan data serta mengkelompokkannya dengan sedikit bantuan manusia. Nah, yang menggunakan ini itu ada web crawler, ada Excite, ada Northern Light, ada Inktomi, ada Fast Search. Yang nomor 3 ada Hybrid Search Engine. Nah, mesin pencari ini itu dikoreksi dalam proses pengkoleksian database. Terus database-nya itu digabungkan juga antara manusia dan komputer yang mana hasil pencariannya relatif akurat. Ini ada Google, ada Lycos, ada Go.com, ada Hotbot. Nah, yang terakhir ada meta crawler atau meta search. Itu suatu perantara dari mesin pencari yang akan menampilkan banyak sekali hasil pencarian dari mesin pencari yang di satu layar browser. Lalu pada meta crawler atau meta search ini tuh mesin pencari diklasifikasikan sebagai berikut. Ada jenis mesin pencari yang populer yaitu Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Nomor 2 ada mesin pencari orang, itu ada InfoSpace, ada Spock, ada Yellow Page. Nomor 3 ada mesin pencari visual, ada Grokr, Karto, dan Aventura. Nomor 4 ada mesin pencari multimedia yaitu Blinks, YouTube, PageSearch, dan lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Jauza. Selanjutnya adalah mesin pencari Google. Mesin pencari Google ini salah satu contoh dari mesin pencari yang sedang sekarang orang-orang gunakan. Pada saat ini siapa sih yang tidak tahu Google? Google sendiri itu adalah nama perusahaan multinasional dari Amerika Serikat. Google ini merupakan perusahaan yang dibangun dari dua murid alumni Universitas Stanford, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang menawarkan jasa dan produk internet. Produk tersebut meliputi teknologi pencarian yang di dalamnya itu meliputi pencarian gambar, serta pencarian pada arsip Usenet atau newsgroup dan direktori. Kemudian ada komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Kemudian Google sendiri ini dalam
teknologi pencarian memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri yang pernah pasti kita rasakan. Kelebihannya itu ada kecepatan, kemudahan dalam mencari informasi, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya, tampilan yang sederhana, dan Google juga mempunyai salah satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh teknologi pencarian lain, yaitu Google memiliki change. Dengan itu, si user pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil yang ditampilkan. Change dengan untuk pronounce-nya mohon maaf apabila salah. Kemudian ada kekurangan. Google sendiri pasti punya kekurangan yang pernah kita rasain dan pasti selalu kita rasakan ketika kita mencari informasi di Google, yaitu iklan. Iklan ini nih sebenarnya dari spammer yang memanfaatkan setiap celah dari sistem algoritma yang ada di Google. Kemudian Google juga mempunyai fiturnya Google sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fitur pencarian dan fitur Boolean logic. Yang pertama yaitu fitur pencarian. Fitur pencarian sendiri ada dua jenis, yaitu ada basic script. Basic script sendiri sesuai dengan namanya basic, itu yang biasa sudah kita pakai, sudah biasa kita gunakan untuk mencari informasi dengan cara mengakses langsung dan mengetikkan apa yang kita ingin cari. Kemudian ada yang kedua jenisnya itu ada advanced script. Advanced script sendiri ini menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian, baik untuk file format, bahasa, region, dan masih banyak lagi. Kemudian dari dua di atas tadi itu sebenarnya kita bisa ada namanya fitur permainan query dengan cara memasukkan operator pencarian di basic script, yang mana artinya kita masukin operator pencarian dari permainan query tersebut di basic script. Yaitu di fitur ini tuh, fitur permainan query ini ada dua, dibagi menjadi dua lagi, yaitu fitur pencarian dasar dan fitur pencarian lanjut. Saya akan menjelaskan di fitur pencarian dasar itu ada 7 operator pencarian, dan yang saya akan sebutkan ada dua, yaitu ada frase. Tujuan frase ini satu, mencari informasi yang mengandung frase yang dicari dengan tanda petik. Contoh penggunaannya adalah sebelum dan sesudah kalimat yang dicari kita tambahkan tanda petik. Kemudian ada sinonim. Sinonim sendiri digunakan untuk mencari kata-kata beserta sinonimnya. Contoh penggunaannya, sebelum kata yang dicari tinggal kita letakkan tanda gelombang yang ada di keyboard, pasti kita sudah tahu itu tandanya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada fitur pencarian lanjut. Di fitur pencarian lanjut sendiri memiliki 11 operator pencarian, ada 11. Nah, yang saya akan saya sebutkan ada 3, yaitu yang pertama define, yaitu artinya definisi, dan sesuai fungsi namanya, fungsinya untuk mencari definisi. Cara memakainya adalah sebelum kalimat yang akan kalian cari, kalian tambahkan define .2, lalu tinggal kalian klik tombol pencari, kemudian dilanjut dengan change. Untuk fungsi ini adalah fungsinya mengumpulkan kumpulan suatu kata yang ada di situs dari situs web yang sudah tidak aktif. Untuk cara penggunaannya adalah sebelum kata yang kalian cari dari suatu web itu, kalian tambahkan change atau tulisannya CACHAE lalu .2. Setelah nama websitenya, nama situsnya, kalian tambah kata yang ingin kalian cari dari website yang sudah tidak aktif lagi. Itu dari website yang sudah tidak aktif lagi. Lalu yang ketiga ada link. Link ini gunanya untuk menampilkan daftar link yang mengarah ke sebuah situs. Contoh penggunaannya adalah link .2 nama situs yang kalian ingin cari. Setelah fitur pencarian, yang kedua ada fitur Boolean logic. Fitur pencarian ini tuh dikembangkan oleh George Boole di tahun 1815 sampai 1864.
eh, fitur ini tuh memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan kata kunci. Nah, kata kuncinya ini sendiri menggunakan operasi logika yang terdiri dari 3, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Untuk AND digunakan untuk informasi yang mengandung 2 kata, penggunaannya di tengah kalimatnya, yaitu ditambah AND. Untuk yang OR digunakan untuk informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Misalkan ada 2 kata yang ingin dicari adalah salah satunya. Untuk penggunaannya juga sama seperti AND yang tadi, yaitu di antara 2 kata di tengah-tengahnya ditambah OR. Untuk yang NOT, yaitu hasil pencarian mengandung kata yang di depan atau kata yang dari 2 kata yang ada di depan. Untuk cara penggunaannya juga sama, tetapi bukan kata notnya, tetapi tanda minus di tengah 2 kalimat yang dicari, di tengah 2 kata yang dicari. Kemudian setelah fitur yang ada di Google, sekarang saya akan membahas cara kerja dari mesin pencari atau search engine, yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada crawling. Crawling di tahap ini adalah proses pengumpulan yang dimana pengumpulannya dijalankan oleh dari robot dari mesin pencari yang disebut crawler. Dia akan menjelajahi website di seluruh dunia dan mencari konten-konten baru untuk dikumpulkan di database. Lalu untuk tahap yang kedua ada indexing. Indexing ini proses mengumpulkan dari semua website di seluruh dunia, dari konten-konten baru yang sudah dijelajahi oleh robot mesin pencari atau crawler, dikumpulkan informasi sesuai dengan kategori yang sama di database. Selanjutnya ada proses ranking yang mana menampilkan hasil pencarian sesuai dengan urutan. Proses ini disebut dengan disebutkan yaitu ranking. Dengan adanya ini, search engine ini berusaha untuk menampilkan hasil terbaik dan paling relevan di halaman yang pertama, yang mana artinya hal ini tuh membuat para pengguna menjadi tertarik lagi untuk menggunakan teknologi pencarian ini sendiri, yang mana jika hasil di halaman pertama saja sudah tidak akurat, bagaimana pengguna internet mau betah ataupun nyaman di teknologi pencarian ini. Lalu selanjutnya adalah cara menggunakan penelusur informasi. Cara menggunakan penelusur informasi itu ada 5, yaitu aktifkan, ketik, masukkan, pilih hasil, lalu klik back. Nah, untuk cara live-nya akan diberitahu oleh Firarian. Hal pertama yang kita lakukan adalah aktifkan web browser, lalu ketik kata-kata atau informasi yang ingin kita cari di kolom pencarian. Lalu klik tombol search, nanti muncul beberapa website di sana. Nah, hasil websitenya ini kan diurutkan, jadi misal website paling atas itu berarti website yang rasionya sering dikunjungi oleh pengguna internet. Jadi semakin ke bawah, semakin rasio pengunjungnya semakin sedikit. Dan semakin ke atas, rasio pengunjungnya semakin banyak, yang mana membuat berarti website tersebut adalah website yang terpercaya. Nah, itu tadi materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Sekiranya banyak kesalahan yang disampaikan dan kata-kata yang kurang mengenakan dalam gladi bersih presentasi kelompok kami agar dapat dimaafkan. Lalu kemudian untuk kuis yang akan ditampilkan di PTM sudah kami siapkan dan akan ditampilkan ketika presentasi di PTM sekolah nanti. Mohon maaf karena
mohon maaf untuk Pak Firas karena hasil record dari OBS laptop saya nggak gambarnya hasil videonya tidak berfungsi dan yang berfungsi hanya hasil dari suaranya saja. Jadi saya akalin untuk memakai dari hasil screenshotnya. Lalu dari hasil screenshotnya tadi kebetulan Lailani sudah keluar duluan, jadi saya memakai yang berempat. Ini ada Firarian, tapi Firarian memakai 2 akun. Jadi tadi sudah dari kelompok saya hadir semua ya Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.